Bagaimana membuat perjanjian yang legal, yang kuat, katanya, yang sah? Seperti apa sih? Syarat sahnya suatu perjanjian harus memiliki keempat syarat yang akan nanti saya sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana membuat perjanjian yang legal, yang kuat, katanya, yang sah? Seperti apa sih? Di dalam hukum itu biasa disebut dengan adanya syarat sah perjanjian. Berdasarkan aturan ya, secara formalnya itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apa sih yang diatur di dalam pasal tersebut? Itu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian harus memiliki keempat syarat yang akan nanti saya sebutkan. Yang pertama adalah para pihak harus sepakat. Jadi ketika membuat perjanjian, ya harus ada kesepakatannya dulu. Ada kesepakatan antara para pihak tersebut. Mau itu berdua, bertiga, intinya pastinya perjanjian itu dibuat oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu pihak ya, karena di dalam perjanjian itu pihaknya bisa antara orang perorangan dengan orang lainnya atau badan usaha, PT, CV, atau mungkin yayasan, koperasi bisa membuat perjanjian. Sehingga syarat sah terkait kesepakatan ini harus ada di dalam suatu perjanjian ketika perjanjian mau dikatakan menjadi perjanjian yang sah. Yang kedua, syarat sah suatu perjanjian adalah para pihaknya harus cakap. Atau secara sederhana, saya biasa menyebutnya harus valid sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan kewenangannya. Seperti apa? Misalnya, ketika pihaknya adalah orang perorangan, berarti dia sudah dewasa, sudah bisa bertindak ya, artinya sudah memiliki identitas 17 tahun. Atau kalau misalnya pihaknya merupakan suatu perusahaan, berarti harus ada pihak yang berwenang mewakili siapa? Dalam hal ini adalah pengurusnya atau direktur. Ya, ketika direktur yang nggak ada, siapa? Berarti harus komisaris. Nah, ketika misalnya direktur komisaris, boleh nggak sih diwakili oleh karyawannya, misalnya manajer atau mungkin stafnya? Boleh atau tidak? Boleh, asal ada dokumen pendukungnya. Seperti apa? Biasanya di dalam pemberian kewenangan atau kekuasaan kepada orang itu bisa mewakili dengan adanya surat kuasa. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa menandatangani suatu perjanjian, ini dapat memberikan delegasi kewenangannya kepada tim, kepada karyawannya, stafnya atau manajernya dengan dibuatnya surat kuasa. Jadi kewenangan mewakili si karyawan tersebut menjadi legal atau menjadi sah karena dia menjadi pihak yang cakap. Ya, begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain, misalnya yayasan berarti harus diwakili oleh ketua yayasan. Intinya syarat sah yang kedua ini mensyaratkan pihaknya tersebut harus cakap. Ini istilah dalam hukum ya, harus cakap, tapi secara sederhana bisa kita artikan pihaknya itu valid atau memiliki kewenangan dan kompetensi untuk bertindak membuat perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah syarat sah yang ketiga ini adalah adanya objek dalam perjanjian. Ya hampir bisa dibilang tidak mungkin kita membuat perjanjian tapi tidak ada objeknya atau tidak jelas gitu loh. Kalau mau jual beli ada objeknya. Misalnya jual beli kendaraan, jual beli rumah, jual beli perusahaan, saham. Nah itu pasti kan ada objeknya. Jadi ketika suatu perjanjian mau dikatakan sah atau legal, dia harus memenuhi unsur yang ketiga ini. Atau syarat yang ketiga ini yaitu ada objek. Syarat sah yang keempat, objek perjanjian tadi tidak boleh bertentangan dengan hukum. Ini penting sekali. Jadi kita tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan hukum. Seperti apa? Misalnya teman-teman melakukan suatu bisnis yang syaratnya bisa menjalankan bisnis tersebut, syaratnya harus memiliki izin tertentu. Nah, itu teman-teman harus memiliki izinnya tersebut baru bisa menjalankan bisnisnya atau menjual barangnya. Katakan misalnya teman-teman tidak punya kewenangan untuk menjual satu objek barang, katakan misalnya mobil atau rumah. Teman-teman cuma dipinjemin mobil, tidak artinya secara hukum tidak memiliki mobil tersebut, tapi teman-teman lalu menjualnya. Nah, ini kan perbuatan ilegal, artinya bertentangan dengan hukum kan. Jadi tadi kepemilikan objeknya atau objek perjanjian yang diatur itu harus tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kalau teman-teman misalnya menjual produk-produk yang katakan perlu izin khusus, misalnya katakan teman-teman menjual produk-produk yang secara medis ini perlu izin tertentu. Apabila diperjualbelikan tanpa memiliki izin, ini menjadi ilegal. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh menjadi objek dari perjanjian. Jadi kita ulang lagi ya,
ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, para pihaknya cakap atau valid. Pihak yang menandatangani perjanjian itu harus memiliki kewenangan atau memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Yang keempat, objek perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Syarat yang pertama dan yang kedua, yang pertama tadi adalah kesepakatan para pihak dan yang kedua adalah kecakapan para pihak, ini disebut dengan syarat subjektif. Artinya, apabila kedua syarat tersebut, syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjiannya ini dapat dibatalkan. Artinya bisa dimintakan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Misalnya, teman-teman, membuat perjanjian dengan perusahaan dengan perusahaan misalnya. Perjanjiannya dibuat oleh PT A dan PT B. Ternyata di kemudian hari diketahui yang menandatangani itu ternyata bukan direkturnya, pihak lain. Teman-teman sebagai pihak di dalam perjanjian dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut kepada pengadilan, ya, karena tadi syarat pertama dan keduanya tidak terpenuhi. Dalam hal ini syarat subjektif. Selanjutnya, syarat ketiga dan keempat itu disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan objeknya. Nah, ini cukup krusial. Di syarat ketiga keempat ini apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, teman-teman. Sehingga inilah pentingnya legalitas di dalam bisnis menjadi satu kesatuan. Ketika tadi teman-teman tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki barang tersebut secara legal atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian yang teman-teman buat itu bisa batal demi hukum atau artinya otomatis jadi batal ketika syarat ketiga dan keempat itu tidak terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat objektif. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pastinya ada. Teman-teman pasti akan bertanya mengenai, loh, bukannya perjanjian itu nggak sah kalau nggak ada materai? Nah, ini yang menarik. Di mana peran materai di dalam perjanjian? Kalau kita lihat keempat syarat tadi, di pasal 1320 KUH Perdata, tidak diatur, teman-teman. Yang namanya syarat sahnya suatu perjanjian harus ada materai. Tidak. Jadi, ketika perjanjian tanpa materai itu tetap sah. Hanya saja secara pembuktian itu kurang kuat atau agak lemah. Jadi apa sih fungsi dari materai? Itu hanya untuk pembuktian apabila dokumen perjanjian ini dijadikan alat bukti di pengadilan. Karena setiap dokumen yang dijadikan alat bukti di pengadilan itu harus sudah lunas bea materainya. Nah, bea materai dalam hal ini ya materai yang sama-sama kita ketahui sekarang adalah materai 10.000. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya kita bikin perjanjian lalu lupa diberi materai, tetap sah nggak? Sah. Nah, tapi kalau misalnya nanti bersengketa atau punya masalah, bagaimana supaya perjanjian ini menjadi memiliki kekuatan pembuktian, bea materainya sudah lunas? Mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal datang ke kantor pos terdekat ya untuk dinasegel, diberikan materai untuk di-stamp supaya bea materainya lunas. Jadi saat ini sudah clear ya bahwa materai itu bukan syarat sahnya perjanjian. Tapi syarat sahnya perjanjian ada 4 sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kedepannya bisnis teman-teman dipastikan harus aman dan halal. Karena itu bisnis harus legal. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.